Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali Allahumma amin. Ahibati fillah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin, dengan segala kebaikan Allah untuk kita semuanya. Kita berkumpul di majelis ilmu dan di pekan pertama ini insyaallah akan kita memulai kajian manhaj, kajian yang semestinya seorang muslimin dia mengetahui cara beragamanya di dalam kehidupan dia, beragama sebagaimana Nabi SAW dan generasi yang terbaik dahulu dengan benar. Ya, jalan yang ditempuh oleh generasi terbaik dalam beribadah kepada Allah seperti apa. Inilah yang kita bahas ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita pilih adalah kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Kalau kita terjemahkan, jadilah salafi sejati. Namun kami terjemahkan secara bebas, saksikanlah saya adalah salafi. Banyak di antara kita ya kawan, orang mengklaim, oh saya saking semangatnya hijrah, klaim dalam dirinya, oh saya adalah salafi. Ya, tapi di kehidupan dia tidak menampakkan kesalafiannya. Ya, tutur katanya masih jauh dari manhaj salaf, kemudian perbuatannya pun juga jauh dari manhaj salaf. Hanya ya merubah casing saja, tapi hakikat sebenarnya dari salaf itu sendiri masih jauh. Oleh karena itu kita akan mempelajari kitab manhaj ini sehingga dengannya kita tahu bagaimana para generasi terbaik dulu beragama, bagaimana ketika para salaf dulu ketika menerima wahyu, menerima petunjuk, menerima wejangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sikap-sikap beliau ketika itu, sehingga dengannya kita bisa pun mencontoh para generasi terbaik zaman dahulu. Kitab ini adalah kitab yang sangat penting, ya, kitab dasar di pondok-pondok yang selalu diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Ya, kitab dasar, kitab ringkas, namun sangat padat. Ya, kitabnya ringkas, tidak begitu tebal, tapi begitu faidahnya begitu sangat dalam. Ya, judul kitabnya Kun Salafiyan alal Jaddah. Di muqaddimah ini kita lanjutkan memang pembahasan ini, kita bahas di Pagar Alam, ya, di Masjid Tawabun. Namun saya memindahkan ke sini karena kita beranggap atau saya berdakwah di Pagar Alam itu jatuhnya bagi anak itu sudah nggak wajib lagi. Ya, sudah banyak para dai di sana, maka nggak ada kewajiban bagi anak untuk mengajar di sana. Justru disinilah kewajiban yang Allah tetapkan saya di sini deh, dengan taufiknya tentunya. Kewajibannya itu bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Ketika anak nggak sadar datang ke sini, ya, maka anak berdosa. Anak berdosa. Nah, apalagi sudah Allah titipkan amanah yang begitu luar biasa. Kita bangun masjid atau musola ini
Ya, tujuannya untuk memakmurkan rumah-rumahnya Allah. Nah, makanya saya alihkan jadwal di Pagar Alam khusus untuk kita di sini, agar nanti di hadapan Allah saya bisa bersaksi. Ya, di hadapan Allah saya bisa bersaksi bahwasanya amanah ini saya benar-benar mempertanggungjawabkan, dan antum pun juga bisa memberikan saksi atas diri ana ketika anda dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya kitab ini muqaddimah, ada di kitab muqaddimah ini ada 20 faidah di dalamnya, dan bisa disimak lagi darasnya, pelajarannya di media ana di YouTube. Nah, itu bisa disimak dari awal sampai selesai, dan kita masih lanjutkan di sesi kali ini dengan kita beri judul adalah wajib waspada penyesatan dalam dakwah yang hak ini. Qala muallif rahimahullahu taala, penulis ya berkata, kata beliau, liza yajibu tanabbuhu lil khalqi wa tadlil mawjud fi sahah islamiyah al-yawm, wa yajibu al-amalu ala tasfiyati al-islami mimma ulsiqa bihi mimma laysa minhu. Ikhwan sekalian, dalam penggalan kalimat beliau ini, Masya Allah ya, kalimatnya singkat, padat, tapi maknanya sangat luas sekali. Iya, ada 2 poin yang beliau tekankan dalam perkataan beliau ini. Poin yang pertama adalah kita harus wajib, artinya mewajibkan diri kita dan orang-orang yang kita cintai untuk selalu waspada terhadap penyesatan yang ada di dalam dakwah ini. Jadi dakwah yang hak ini, orang-orang yang terkumpul di dalamnya itu sangat banyak sekali membuat kerusakan-kerusakan, banyak sekali membuat kegaduhan di dalam dakwah yang hak yang kita jalani ini. Ya, baik kegaduhan itu yang ditimbulkan atau penyesatan yang dilakukan dari luar, maupun ya penyesatan yang dilakukan dari dalam. Ya, jadi ada 2 hal di sini yang kita tekankan. Kita harus waspada. Ada kelompok-kelompok dari luar yang berusaha untuk menyusupkan terhadap dakwah yang hak ini. Kemudian dari dalam itu sendiri ada oknum-oknum, person-person yang merusak dakwah yang hak ini. Dan kalau dibuat contoh, ini tentu sangat banyak, baik dari para kalangan da'inya maupun dari kalangan aktivis dakwahnya, ya, aktivis dakwah. Dan kami punya buku yang masih dibuat di Garam saat ini, sudah terkumpul ya, ada 20 penyesatan dalam dakwah yang hak ini yang dilakukan oleh aktivis dakwah. Itu penyesatan dalam dakwah, dalam ruang lingkup dalam, bukan dari luar. Tapi bukan di sini bahasannya. Semoga selesai kitab ini akan kita bahas kitab tersebut. Tapi itu adalah untuk aktivis dakwah, ya, untuk aktivis dakwah, dikhususkan kitab tersebut untuk mereka. Jadi banyak, kata Syekh, wajib waspada dari penyesatan dakwah. Hati-hati kita, pandai kita menentukan sikap dari orang luar dan dari dalam itu sendiri. Nah, kalau dari luar, contoh ya penyesatan yang disematkan kepada kita ini suka memecah belah umat. Ya, Salafi Wahabi itu adalah orang-orang yang suka memecah belah umat. Itu yang dianggap, yang diklaim oleh masyarakat. Ya, dengan sangat lantang, dengan sangat tegas mereka mengatakan demikian. Iya. Demikian pula contoh yang kedua, penyesatan dalam dakwah dari luar. Mereka
sangat lantang dan tegas mengatakan Salafi Wahabi itu adalah kelompok yang sangat mudah untuk mengkafirkan seseorang. Ya, sangat gampang lisannya, oh si fulan itu kafir. Salafi Wahabi adalah orang yang sangat mudah untuk menyesatkan seseorang. Di luar kelompok dia itu orangnya sesat, orangnya ahli bid'ah. Ya, dan itu yang dilemparkan, dituduhkan kepada manhaj yang hak seperti ini. Dan kita, kata saya, wajib ini untuk merespon, mewaspadai penyesatan dakwah dari luar. Dan juga mereka menyematkan kepada kita, oh Salafi Wahabi itu adalah orang yang haus darah, orangnya ekstrim. Ya, orangnya ekstrim. Kalau tidak di golongan dia, maka mereka menumpahkan darah. Harta kita halal oleh mereka. Ini tuduhan-tuduhan atau sangkaan mereka, kritikan mereka, penyesatan yang mereka lakukan terhadap dakwah yang hak ini. Demikian pula contoh yang lainnya, mereka mengklaim oh itu Salafi Wahabi itu mereka anti adat istiadat, ya, anti adat istiadat, budaya. Ya, kalau budayanya begini, itu mereka Salafi Wahabi tidak akan melakukannya. Alhamdulillah ala kulli halin, tuduhan-tuduhan seperti ini, penyesatan dalam dakwah yang hak yang disematkan kepada kita yang seperti ini, itu sangat jauh ya dari manhajnya salaf. Justru manhaj salaf lah orang-orang yang paling lantang, ya, yang paling terdepan dari tuduhan-tuduhan yang mereka sematkan kepada penyesatan yang mereka lakukan kepada diri kita, dan macam-macamnya lainnya. Kemudian itu ada faktor dari luar, penyesatan dakwah yang harus kita waspadai dari luar seperti itu. Kita harus bisa menentukan sikap. Kemudian dari dalam itu sangat banyak ya, yang kita sebutkan, yang Ana sebutkan tadi baru 24 yang Ana terkumpulkan. Dan diantaranya juga yang sebenarnya yang paling mendasar dari diri kita itu adalah sikap hulu sebenarnya. Jadi penyesatan dakwah dari dalam itu hulu, ya, hulu kepada para asatid. Kalau bukan asatid dia yang ngisi, itu enggak boleh itu. Kalau bukan dari yayasan dia yang mengisi, ustadz dari yayasan dia yang mengisi, itu tidak dibolehkan seperti itu. Nah, jadi orangnya terlalu berlebihan, ya, hulu, melampaui batas dalam syariat. Kemudian yang berikutnya adalah ya penyesatan dakwah dari dalam yang dilakukan oleh personal individual kita adalah terlalu fanatisme, ya, terlalu fanatisme kepada dai. Iya, kalau bukan ustadz itu yang ngisi kajian, saya nggak mau datang. Iya, kalau bukan ustadz ini yang berbuat seperti ini, memberikan fatwa seperti ini, ana nggak mau datang, dan seterusnya. Ini adalah fanatisme yang sangat buta ya. Kemudian pula mereka terlalu taklid, ya, taklid tanpa ilmu, mengikuti suatu pendapat ya tanpa didasari dengan ilmu syar'i. Nah, itu faktor-faktor kita harus waspada di dalam penyesatan terhadap dakwah yang hak ini. Demikian pula yang kedua kata beliau, itu poin pertamanya ya. Poin yang kedua, wa yajibu al-'amalu ala tasfiyatil islami mimma ulsiqa bihi mimma laysa min. Dan kita harus wajib juga mewajibkan diri kita
dan anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai harus berani ya, membersihkan Islam ini dari perkara-perkara yang disandarkan kepada Islam. Padahal itu bukan termasuk Islam. Sejak kapan ya musik itu masuk Islamnya? Ya, musik Islami begitu misalnya. Jadi wajib itu kita hindarkan, kita membersihkan agama Islam ini dari penamaan-penamaan bid'ah. Nanti ada lagi yang namanya apa? Sepeda sunnah. Ya, nanti ada klub motor sunnah, sepak bola sunnah, lari sunnah. Kumpulannya adalah ikhwan-ikhwan kita. Nah, ini penyesatan dakwah, dan ini tidak dibenarkan dalam manhaj salaf. Iya, jadi itu yang harus diluruskan itu. Sejak kapan motor itu masuk sunnahnya? Ya, sejak kapan itu sepak bola atau sunnahnya? La ilaha illallah. Tidak ada yang seperti ini di dalam manhaj salaf. Maka kita berikan poin catatan. Kenapa kita harus mesti waspada terhadap penyesatan dalam dakwah ini? Pertanyaannya, kenapa harus waspada? Kenapa kita nggak biarkan saja? Biarkan aja lah ikhwan itu mengklaim, oh ini adalah sepeda sunnah, sepeda yang enggak sepeda ya dengan saya itu adalah sepeda bid'ah, itu klub bola bid'ah, ini klub bola yang sunnah. Nah, kenapa harus kita mesti seperti itu? Karena Nabi kita SAW adalah contohnya. Karena Nabi kita SAW adalah contohnya, di mana beliau SAW selalu berdoa. Ya, selalu berdoa setiap harinya 3 kali, pagi dan petangnya, berlindung dari sifat kekufuran, ya, berlindung dari sifat kefakiran dan azab kubur. Artinya beliau berlindung dari segala bentuk penyesatan dalam dakwah. Itu seorang nabi. Seorang nabi sudah dijamin oleh Allah masuk surga, akan dilindungi dari segala macam bahaya dan seterusnya. Tapi beliau selalu berdoa kepada Allah setiap pagi dan petangnya 3 kali, berlindung dari penyesatan dakwah. Apa bentuk doanya? Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakhr wa azabil qabr. Ya Allah, jauhkanlah saya dari azabnya kubur dan juga azabnya dari kekufuran, dari penyesatan dan dari kefakiran. Hadis ini adalah dinilai sahih dengan syarat Muslim, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Demikian pula hadis yang lainnya, Nabi SAW juga sering berdoa. Nabi SAW juga sering berdoa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, Allahumma laka aslamtu. Ini doa Nabi kepada Allah, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya untukmu. Ya, artinya aku berserah diri secara totalitas hanya untukmu. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu lah kami beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu lah kami bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkaulah kami bertaubat. Wa bika khasamtu, dan hanya kepada engkaulah kami minta ya perlindungan atau mengadukan segala urusan. Naam. Wa bika khamsamtu. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatik, hanya kepada engkaulah, atau ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku meminta perlindungan dengan bi'izzatik, dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta antudillani, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau yang bisa menyesatkan saya.
Antal hayyul ladzi la yamut, engkau ya Allah adalah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia mereka pasti akan mati. Insyaallah ya, doa yang sangat luar biasa yang dipanjatkan oleh Nabi ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang husna. Kemudian beliau sandarkan, tidak ada yang mampu menyesatkan saya kecuali hanya Engkau. Maka dengan nama-namamu ya Allah, selamatkanlah saya dari penyesatan. Itu kata Nabi SAW. Dan juga dalil yang ketiga, alasan kenapa kita harus wajib waspada dalam penyesatan dakwah, contohnya Nabi. Dalil yang ketiga, Nabi SAW pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikina. La taqumus sa'ah, kiamat ini tidak akan ditegakkan, hatta talhaqa qabail min ummati musyrikin, sampai atau hingga kabilah dari umatku ya, mereka mengikuti orang-orang musyrikin. Hari kiamat tidak akan ditegakkan oleh Allah sampai ada ya di antara kabilah umatku yang mereka mengikuti orang-orang musyrikin. Wa hatta ya'budu al-ausan, bahkan mereka beribadah kepada berhala. Wa annahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yad'u, dan akan terjadi pada umatku ada 30 orang yang mereka semuanya berdusta. Mereka mengatakan, menganggap diri mereka annahu nabiyun, bahwasanya ada lagi nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal saya itu adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Mana syawahidnya ya kawan? Dalam hadis yang kita baca tadi, mana bentuk doa Nabi berlindung dari penyesatan mana? La taqumus sa'ah, hari kiamat tidaklah akan ditegakkan sampai ada kabilah dari umat Nabi menjadi musyrik. Iya. Nabi berlindung dari itu. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari kabilah umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ya Allah, selamatkanlah umatku penyesatan ya, dari penyesatan orang-orang yang beribadah kepada berhala. Doa Nabi untuk umatnya. Makanya wajib bagi kita untuk waspada dari penyesatan dakwah. Wong Nabi saja berdoa kepada Allah untuk umatnya jangan sampai mereka mengikuti kabilahnya musyrikin. Jangan sampai umatnya Nabi Muhammad SAW ya, mengikuti cara beribadahnya orang-orang Majusi. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah api, dan seterusnya. Nah, dan banyak dalil-dalil yang lainnya. Maka ini sudah cukup menjelaskan bahwasanya wajib bagi kita waspada dari penyesatan dakwah. Baik, kita lanjut. Ya, lanjut poin berikutnya. Poin pertamanya apa tadi? Wajib kita waspada dalam penyesatan dakwah. Penyesatan dakwah itu ada dari luar, ada dari dalam. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah qala ma'alif rahimahullah, wa tarbiyatun nash'i muslimi 'ala al-islami haqqi al-mustasqa al-mustaqa min an-nab'i safi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wafqa fahmi salafil ummah wa ad-dawdi anil hadha ad-din wa izharihi bimadhaharati al-la'iq bih. Dari penggalan kalimat yang beliau baca ini kita dapat poin satu saja. Poin yang beliau sebutkan, kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah saat ini, hidayah dakwah yang hak ini,
manhaj yang hak ini, maka kita harus semangat belajar. Dengan kita semangat belajar, tekun belajar, istiqomah belajar, kita bisa mengalahkan semua kesibukan kita untuk demi belajar. Ya, ada kewajiban yang paling besar setelah itu, kita harus mentarbiyah umat. Ada kewajiban kita yang lebih besar setelah itu adalah mentarbiyah, mendidik umat ini. Iya, mendidik anak dan istri kita. Didikannya bagaimana? Sebelum orang lain, maka didik anak istri kita ya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mulai sejak dini, pelan-pelan. Istri kita mungkin belum ngaji ya, kita sudah semangat salam. Istri kita mungkin belum ngaji, anak kita mungkin masih belum ngaji. Ya, sepupu kita, saudara kita, pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, seterus bertahun-tahun kita harus mendidik mereka. Kita hiasi kehidupan kita selalu dengan Al-Quran dan Sunnah dalam diri kita. Sampaikan kepada mereka, oh ini loh ajarannya Rasul seperti ini. Oh, pengikutnya Rasul, para sahabat pun mencontohnya begini. Cintanya para sahabat kepada Rasul pun begini. Jadi hiasilah kehidupan kita ya sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan ada rasanya nggak enakan sama istri, nggak enakan sama anak, nggak enakan. Nah, kita lebih tidak enak kepada manusia dibandingkan tidak enak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita adalah seorang pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin ya atas para wanita rumah tangganya, dan dia akan ditanya itu, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulin an ru'ayyatihi. Setiap kita pemimpin dan kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika istri kita salah nih, ini melanggar Al-Quran dan Sunnah ini, istri kita misalnya keluar tidak menutup busana, ya tahu kita ini nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya maka kita nasihatin, kalau mau keluar pakai hijab, pakai ya tutupi auratnya. Sekali kita nasihatin, 2 kali, 3 kali sudah. Kalau itu sudah akan hujah, maka tidak ada dosa atas kita, atas mereka, dan kita bisa berhujah kepada Allah. Saya sudah mengingatkan, namun istri saya tidak mau mendengarkan ya, dan hidayah itu ada di tanganmu. Tapi tetap kita harus tetap bimbing, selalu mengingatkan keluarga kita, anak kita dari hal-hal yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendidik umat ini agar ia selamat. Iya. Maka tidak ada jalan keselamatan bagi mereka kecuali mendidik mereka kepada jalan yang benar. Ini jalan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah ini dibawa oleh pendahulunya. Ya, ini tidak ada kata apa ya? Tidak ada toleransi dalam hal ini. Ya, ketika sudah ada jalan terang benderang bagi dia, maka tidak ada toleransi untuk pilih jalan lain. Ya, tidak ada toleransi untuk pilih jalan lain. Jalan terang itu sudah ada, malah milih jalan yang lain. Tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma kana lil mu'minina wa ma kana lil mu'min wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khairah min amrihim wa may yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Masyaallah ya. Ya, tidak pantas, tidak selayaknya bagi seorang mukmin dan seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan jalan hidupnya yang lurus, ini jalan kebenaran, jalan yang terang, aku telah berikan hidayah kepadamu, ya, malah engkau memilih jalan yang lain. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu sangat ya dhalla mubina, sangat jauh dari jalan yang benar, padahal jalan yang benar itu sudah ada di hadapan matanya. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Kalian itu harus berpegang teguh terhadap ya tali agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian ya berselisih. Janganlah kalian bercerai-berai. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan beliau adalah Al-Qur'an. Ya, adalah Al-Qur'an itu adalah hablullah al-matin wa siratuhu al-mustaqim. Ya, itu adalah jalan Allah yang lurus, jalannya talinya Allah yang lurus dan jalannya Allah yang lurus. Ini Al-Qur'an. Jadi ikhwan, maksud Syekh penulis di sini kita harus menghiasi kehidupan kita dengan selalu belajar, hidup kita selalu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lompatkan saja, penjelasannya masih panjang. Poin yang berikutnya adalah qala mu'allif rahimahullah wa laqad manna Allahu ala ummatihi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kamali diniha wa itmami ni'matihi 'alaiha wa ridahu anha bil islam alladhi la yaqbalu dinan siwahu. Poinnya ya, sebelum kita terjemahkan, poinnya adalah dalam penggalan kalimat ini penulis sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walaqad manallah, dan sungguh Allah telah memberikan karunia terhadap ummatin Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW, dengan diikmali diniha, dengan disempurnakan agama untuk mereka, wa itmami ni'matihi 'alaiha, dan menyempurnakan nikmat atas umat ini dan keridhaan Allah kepada umat ini dengan Islam, yang Allah tidak menerima ya agama kecuali agama Islam. Dan beliau membawakan dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama, ya, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Aku ridho untuk kalian agama, ya, agama Islam sebagai agama. Nah, ayat ini adalah ayat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ya detik-detik terakhir beliau, dan tidak ada satupun di antara sahabat ya yang paham mengenai ayat ini kecuali ya para sahabat ya Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, kenapa limadza tabki? Kenapa wahai Umar engkau menangis? Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anha mengatakan, ya, ajal Nabi sebentar lagi akan tiba. Ya, maka 81 hari setelah ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Islam sudah disempurnakan, nikmatnya sudah disempurnakan, dan Allah ridho Islam sebagai agama, maka ya sudah selesai risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh untuk dikurangi, tidak butuh untuk ditambah. Taib, kata ya Imam As-Suddi, nazalat hazil ayah yaumul Arafah. Jadi ayat ini turun ya pada hari Arafah. Walam yunazzal ba'da halalun wala haramun. Ya, tidak ada lagi yang diturunkan ya setelah ini mengenai halal dan haram. Jadi semuanya sudah lengkap. Ya, setelah ayat ini masalah halal dan haram itu sudah selesai. Tidak ada lagi, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah, mana halal, mana haram, ya semuanya sudah komplit dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'a Rasulullah sallam famata, kemudian Rasulullah kembali ke Madinah dan beliau wafat. Yaum, kata Juraih, wa ghairu wahidin mata Rasulullah sallam ba'da yaumil Arafah bi ahadin wa samanin yauman. Yang kita sebutkan tadi ya, bahwasanya setelah
ayat ini turun 81 hari setelahnya, setelah hari Arafah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, baik, kita lanjutkan penjelasan ayat ini. Lamma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa zalika yaumul hajjil akbar wa baka Umar. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Ketika ayat ini turun, tidak ada satupun di antara sahabat yang mengetahui kecuali sahabat Umar. Ya, saking dalamnya pemahaman beliau terhadap ayat. Beliau Umar menangis. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi di saat khutbah ya, Nabi sela-selanya bertanya kepada jemaah. Dalam hal ini bertanya kepada Umar, ma yubkika. Kita dapat faedah di sini, ikhwan. Jumat khatibnya mengajak bicara imamnya, mengajak bicara makmumnya, batal enggak salatnya? Batal enggak khutbah Jumatnya? Tidak. Demikian pula jemaah negur khatib pun juga tidak batal. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang dipahami, ya, iza qama al-khatib, bagaimana hadisnya? Iza yakhtubul khatib, ketika khatib sudah naik di atas mimbar dan berbicara, fala yaqulu li akhihi ansit. Maka tidak boleh seorang berkata kepada saudaranya atau dengan isyarat dengan para saudaranya, ansit, diam, ya kan? Maka faqad laghauta, maka telah sia-sia pahala Jumatnya saat itu. Dipahami hadis ini secara letterlek seperti itu, nggak boleh satu kata pun. Makanya seorang jemaah negur khatib salah Jumat, nah itu batal sholatnya. Nah, ini nggak benar seperti itu ya. Dalam hadis ini jelaskan, ya kan? Umar diajak bicara dialog oleh Nabi di sela-sela khutbah Nabi SAW. Nabi berkhutbah menyampaikan ayat ini. Umar nangis, lihat Nabi, ya Umar, limadza tabki? Kenapa engkau menangis? Maka Umar menjawab, ya, khatib bertanya, audiennya menjawab. Maka kata Umar, abkani ana kunna fi ziyaratin fi dinina, fama id ukmila fa innahu lam yakmul syai'un illa naqus. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala sodakta. Ya, kata Umar, yang membuatku menangis ya Allah, sebelum engkau menyampaikan ayat ini, maka agama pasti terus bertambah. Tapi setelah engkau menyampaikan ayat ini, maka agama pasti berkurang. Pasti berkurang. Maka kata Nabi SAW mengatakan, ya, sodakta, engkau benar. Maka setelah Nabi SAW meninggal, baru muncullah, ya, penyesatan dalam dakwah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Di zaman Nabi SAW, orang-orang Khawarij sudah mulai bermunculan. Ya, bibit-bibit mereka, orang-orang Khawarij sudah mulai bermunculan. Akhirnya banyaklah terjadi fitnah setelah meninggalnya Nabi SAW. Ya, banyak sekali fitnah, banyaknya orang murtad. Kemudian zaman Umar terjadinya pembunuhan kepada sahabat Umar, ditikam oleh Abu Lulu al-Majus yang pura-pura masuk Islam. Setelah beliau adalah Utsman bin Affan juga dibunuh, ya, rumahnya dikepung atas nama apa? Ini demi membela dakwah. Ya, labelnya itu demi membela dakwah, harus menumpahkan darah. Demikian pula terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, maka setelah meninggalnya Nabi SAW, maka akan banyak terjadinya pengurangan agama. Jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan benar, ya. Jadi pemikiran Umar
tafsirnya umat terhadap ayat ya sudah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Yahudi berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Qala al-Yahudi lamma nazalat hadhil ayah alaina latakhadna yawman 'aidan. Ya orang Yahudi. Tatkala ayat ini turun ya kepada kita, atau seandainya ayat ini turun kepada kita, maka ayat ini akan kami jadikan sebagai hari Id. Jadi kata orang Yahudi. Faqala Ibnu Abbas, fa innaha nazalat fi yaumi idain isnain, yaum idain wa yaumul jumu'ah. Ibnu Abbas mengomentari, sungguhnya ayat ini diturunkan pada dua hari raya sekaligus. Itu hari raya ya dan juga hari Jumat. Ya, maka berdasarkan ayat di atas ini menunjukkan bahwa agama kita ini sudah sempurna dan disempurnakan pula kenikmatan oleh Allah, dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memeluk agama yang sempurna ini, dan bahwasanya Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah, jangan kita mengikuti jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ikutilah jalan yang lurus tersebut, janganlah kalian berselisih dari jalan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin berikutnya, qala mu'allif rahimahullah, wa qad amarana Allahu 'inda tanazu' bi raddi ilaihi wa ila Rasulullah sallallahu wa raddu ila Allahi huwa raddu ila kitabihi wa raddu ila rasulihi wa raddu ilaihi hala hayatihi wa ila sunnati ba'da wafatih. Poinnya dari penggalan yang kita baca tadi, perintah untuk kembali kepada sumber asli syariat Islam ketika terjadi perselisihan. Iya. Perselisihan itu pasti ada ya, kawan. Perselisihan itu sampai hari kiamat tidak akan selesai. Ya, tidak ada ujungnya perselisihan itu. Tapi Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketentuan ketika kita terjadi perselisihan. Ya, baik dalam urusan dunia kita maupun urusan agama kita, lebih-lebih lagi, maka semuanya kembalikan terhadap sumber aslinya, Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, qad amara Allah, dan sungguh benar-benar Allah telah memerintahkan kepada kita, inda tanadu, ketika kita silang pendapat, terjadi sengketa, biraddi ilaihi wa ila Rasulullah, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa raddu ila Allahi wa raddu ila kitabi, kembalikan kepada Allah, ini kembalikan kepada Al-Quran, wa raddu ila Rasul, kembalikan kepada Rasul, wa raddu ila hala hayati, ini kembalikan kepada Sunnah ya, sunnah beliau, kembalikan dalam keadaan hidup beliau, atau kembali kepada sunnah yang telah beliau tinggalkan setelah beliau meninggal dunia. Nah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minu billah yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa. Ketika kalian berselisih pada sesuatu pendapat, suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikianlah ya jauh lebih baik daripada demikianlah lebih baik yang harus kalian lakukan. Nah, ini banyak saya lewati tafsir-tafsiran dari beliau. Saya baca kesimpulan-kesimpulan dari beliau saja. Kemudian kata penulis berikutnya, subhanallah, yang tidak selesai juga dalam kitab Muqaddimah ini. Nah, masih panjang. Alhamdulillah kulli halin, mungkin demikian saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan ini di pekan pertama bulan depan insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.